Rumah peninggalan Belanda yang berada di Desa Letih, Kabupaten Rembang ini menuai banyak misteri. Dari terdengar suara-suara aneh dan penampakan seorang nenek tua yang merintih kesakitan, membuat kami, tim Telisik Malam Jumat, datang di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak misteri yang tiada henti membuat kami, tim Telisik Malam Jumat, menghampiri sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang terletak di Desa Letih, Kabupaten Rembang. Yang konon katanya banyak sekali kejadian aneh yang menimpa entah dari warga sekitar sini dan orang-orang yang mungkin lewat daerah ini. Untuk itu kami dari tim Telisik Malam Jumat akan melakukan sebuah interogasi atau mediumisasi untuk bisa mengetahui informasi-informasi apa yang bisa kita gali untuk Anda semuanya. Untuk itu di samping saya sudah berada Pak Ustadz Faiz SKD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana aura-aura atau kondisi spiritual yang mungkin telah Bapak baca di sini? Alhamdulillah, masyaallah. Pada pertemuan pertama kali ini kita telah merasakan sedikit aura yang cukup merinding. Tadi kita masuk di ruangan situ sudah terasa di bulu kuduk kita. Saya kira untuk semua juga merasakan seperti yang saya rasakan. Artinya itu menandakan bahwa di tempat ini ada sebuah telisik misteri yang cukup kita ungkap. Marilah kita buktikan saja. Kami pun mencoba untuk membuka mata batin mediator untuk bisa mengetahui informasi apa saja yang berada di tempat itu. Teman-teman Telisik Malam Jumat, di samping saya sudah berada Mas Iqbal. Di sini Mas Iqbal akan menjadi seorang mediator yang akan melihat situasi-situasi gaib yang ada di tempat ini. Untuk itu langsung saja kita tanya dengan Mas Iqbal sendiri. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Baik. Menurut Mas Iqbal sendiri, aura-aura gimana atau kondisi seperti apa sih yang Mas Iqbal sudah lihat di tempat ini, Mas? Nek auranya baik. Auranya baik, oke. Okay. Nggak seperti waktu pas di Batu Layar. Oh ya? Jauh banget, baik. Tapi nek khusus Jawa. Enggak apa-apa, khusus Jawa. Nek apa jenenge? Nek diaru-aru. Kalau diganggu, Iku lagi pola. oh berarti di sini auranya baik. Tapi jika baru diusik akan menimbulkan reaksi-reaksi yang oke. Berarti sudah terbaca secara sekilasnya. Untuk itu selebihnya kita akan serahkan kepada Mas Iqbal dulu. Untuk mungkin kita bisa semua tim meninggalkan Mas Iqbal di sini biar Mas Iqbal bisa melihat situasi-situasi secara lebih gamblang lagi. Baik teman-teman Telisik Malam Jumat, kali ini saya sudah berada di samping mediator kedua selain Mas Iqbal. Di sini kalau Mas Iqbal tadi di bilik yang sebelah kanan, sekarang ini bilik yang pertama dari rumah tua ini. Saya dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Gigi. Oke, Mas Gigi. Apakah Anda siap untuk bisa menelisik mungkin penglihatan gaib yang ada di sini, Mas? Insya Allah siap. Oke, tidak usah berlama-lama, kita tinggalkan Mas Gigi untuk bisa menelisik apa yang ada di sini sebenarnya. Oke. Baik teman-teman Telisik Malam Jumat, nah Mas Gigi sudah melakukan penganalisan melalui mata batin. Nah sekarang kita akan bertanya pada Mas Gigi apa yang telah dia lihat dan dia rasakan. Gimana Mas Gigi? Iya. Apa yang telah Anda lihat dan dirasakan di sini? Pertama saya di sini mengikuti energi yang ada di sini. Saya pertama lihat arah kamera ini, melihat tembok. Ketika lihat tembok, ada energi yang mengarahkan saya ke atas. Saya apakah di atas? Ya saya kurang tahu, tapi setelah saya melihat ke atas, tenggorokan saya sakit. Saya mencoba melawan, lihat depan lagi, ada yang muterin saya. Ya saya ikutin terus. Ya terus di depan saya ada sesosok, tapi seperti orang yang sakit terus gak suster ngisap gitu. Ya. Oke Pak Faiz, Pak Ustadz Faiz, gimana dari kesimpulan penjelasannya Mas Gigi tadi? Menurut Anda sebagai yang bisa untuk memperjelas argumennya? Di sini pemirsa yang ada di rumah,
memang lokasi yang kita kasih uji nyali saat ini, konon kabar ceritanya, dan memang ini salah satu, ya tidak konon kabar ceritanya, ini memang benar-benar salah satu gedung peninggalan bersejarah dari Belanda dulu, yang mungkin ya ini belum bisa saya telisik secara penerawangan secara batin karena lokasi yang cukup pengap dan sempit. Kalau ada beletuk mungkin juga alergi. Sosok yang seperti apa yang diceritakan sama Mas Gigi itu benar adanya. Dia kalau saya lihat di sini orang yang sudah tua renta, perkiraan umurnya sekitar 90 tahunan ke atas. Lah itu kalau kita telisik dari sisi wajah, kelihatannya nih bukan kok noni-noni Belanda, bukan pribumi yang konon ceritanya kayak semacam punya penyakit tidak bisa berjalan atau mungkin bisa dikatakan lumpuh. Kalau kita crosscheck secara mata batin, kayaknya ini kayak semacam pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ya. Pembantu rumah tangga, dia sudah cocok pada doronya di sini sehingga dia sampai meninggalnya itu di sini juga dalam keadaan yang ngesot karena waktu. Kalau cerita yang bisa saya tangkap, imajinasi yang bisa saya tangkap itu waktu ada pemberontakan Belanda ini belum sempat meninggalkan lokasi, sehingga dari Belanda yang sudah diusir oleh orang-orang pribumi sehingga dia itu meninggal dan mati di sini secara tidak wajar gitu. Mungkin ketidakwajarannya bisa dijelaskan. Di sini energi yang bisa saya lihat itu kayaknya ada semacam tidak ada bimbingan spiritual dari penduduk sekitar. Coro gampangannya mati-mati dewe. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan kita bacakan Fatihah saja, mudah-mudahan arwah yang mbah-mbah yang ngesot tadi diterima di alam baka sana dengan senang hati dan dengan amalan-amalan yang baik untuk diterima di sisi Allah. Kita berikan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk mendapatkan reaksi gaib di tempat ini, kami pun memutuskan untuk membuka mata batin salah satu seorang mediator dan meninggalkan kamera di sebelah mediator tersebut.
Karena gangguan dan kondisi yang tidak memungkinkan membuat kami terpaksa harus mengakhiri ekspedisi pada malam hari ini. Dan jangan lupa tetap saksikan Telisik Malam Jumat di episode yang berikutnya. Saya host mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.